Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Feby Nurul Sesya dengan NIM B119486, Yohanes Andre Shevanonik dengan NIM B119271, Petrus Togi Hasudungan Simurat dengan NIM B119275, Tumpal Pahala Siburian dengan NIM B119288, dan Pramudia Aziz Pratama dengan NIM B119335. Kali ini kami akan menyampaikan informasi menarik tentang politik hukum agraria. Politik agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh negara dan memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya, yang termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara, yang bagi negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, ada hubungan yang erat antara politik dan hukum. Peran negara dalam aspek pertahanan dan jaminan atas terlaksananya ketentuan konstitusi menjelma menjadi hak menguasai tanah oleh negara dan peraturan perundang-undangan berbagai sektor terkait tanah dan sumber daya alam. Sumber-sumber agraria mempunyai arti dan fungsi yang sangat luas. Selain mempunyai fungsi ekonomi, sumber-sumber agraria juga mempunyai arti secara sosial, politik, budaya, dan bahkan religius. Hal ini bermakna bahwa sumber-sumber agraria selain merupakan faktor produksi secara ekonomi, juga sebagai landasan struktur sosial yang utama, karena bukan hanya menyangkut hubungan manusia dengan tanah, melainkan juga menyangkut hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan tanah hanya akan bermakna jika terjadi proses aktivitas dalam bentuk kegiatan penggarapan dan penguasaan lahan. Dalam proses produksi inilah akan melahirkan hubungan-hubungan lain antara manusia dengan manusia. Misalnya, hubungan antara pemilik tanah dengan penggarap, antara penyekap dengan buruh tani, antara sesama buruh tani, dan sebagainya. Dengan demikian, hukum agraria pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk menciptakan keteraturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah, perairan, udara, ruang angkasa, dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan tanah dan di dalam perut bumi. Struktur agraria berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami bahwa masalah agraria sangatlah kompleks, yakni hubungan antara subjek-subjek agraria dengan sumber-sumber agraria, baik secara teknis maupun sosial. Sehingga kompleksitas hubungan inilah yang membentuk sebuah struktur agraria. Politik agraria bagi negara-negara eks-kolonial memainkan peranan yang sangat penting dan menentukan dalam membangun struktur sosial, ekonomi masyarakat di negara-negara yang bermerdeka. Karena hambatan terbesar bagi negara-negara pasca kolonial setelah merdeka seperti Indonesia ialah warisan ketimpangan struktur agraria yang menyebabkan kemiskinan di pedesaan dan keterbelakangan industri nasional. Indonesia termasuk negara yang terlambat melakukan perombakan dan penataan kembali struktur agraria yang timpang sebagai warisan kolonial Belanda. 15 tahun setelah kemerdekaan barulah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 sebagai dasar politik hukum agraria baru menggantikan hukum agraria Belanda. Hak menguasai negara adalah suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara. Dengan kata lain, wewenang negara tidak hanya berkaitan dengan wewenang pemerintahan semata, akan tetapi meliputi semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya. Tanpa adanya penguasaan negara, maka tidak mungkin tujuan negara
yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar dapat diwujudkan. Namun, penguasaan oleh negara itu tidak lebih dari semacam penguasaan dalam tanda kutip kepada negara yang disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang yang dapat berakibat pelanggaran hukum kepada masyarakat. Menurut pasal 2 UU PA, hak menguasai negara hanya memberi wewenang kepada negara untuk mengatur. Pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Kedua, mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.